Selamat berjumpa teman-teman. Untuk kali ini kita akan belajar menggambar perspektif satu titik hilang. Ada baiknya kita pahami dulu apa itu perspektif. Jadi perspektif itu secara umum diartikan sebagai sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Yang namanya sudut pandang itu selalu fleksibel. Dalam hal ini, dalam teknik menggambar perspektif artinya bagaimana subjek itu melihat objek atau lingkungan sekitarnya dalam sudut pandangnya, dalam pengertian teknis dari ketinggian dari posisi pengamat terhadap lingkungan atau objek yang kita gambar. Kali ini kita membuat satu gambar perspektif namun dengan pendekatan teknis atau kata kuncinya skalatis. Mari kita mulai. Kata kunci yaitu teknis, skalatis. Jadi kita berangkat menggambar dengan ukuran yang bisa kita pertanggungjawabkan. Perlu diingat teman-teman, perspektif itu gambar 3 dimensi, memiliki tinggi, panjang, lebar ya. Atau dalam kaidah penggambaran teknis itu kita mengenal ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X dan sumbu Y itu sifatnya horizontal atau datar, sedangkan sumbu Z itu vertikal atau ke atas atau ke bawah. Jadi ini harus kita pegang dulu pengertian sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini bisa teman-teman lihat di gambar ini. Di sini kita punya satu contoh. Ada ruangan. Ini gambar denah ya teman-teman, atau gambar layout. Ini punya ukuran 3 kali 2,5 meter. Fokus ke besaran dimensi ruangan secara perspektif tanpa ada objek-objek seperti kursi, bangku, meja. Itu kita hiraukan dulu. Kita hanya akan menggambar ruangannya saja. Ada dinding di beberapa sisi dan di situ ada satu dinding yang menjadi akses menuju ruangan lain. Buat dulu bidang dasar yang akan kita proyeksikan. Bidang ini kita akan melihat, sudut pandang kita akan melihat ke arah dinding yang 3 meter. Kita asumsikan bidang dinding itu punya ketinggian 3 meter. Standar rumah tinggal ya teman-teman. Kita buat bidang dinding tersebut dengan skala. Nah, tadi kata kuncinya adalah skala. Skalanya 1:100. Untuk pembahasan skala nanti kita akan buat video lagi. Untuk kali ini kita asumsikan teman-teman sudah paham apa itu skala. Kita buat skala 1:100. Jadi kita buat 3 cm lebar dan ketinggiannya 3 cm. Ini mewakili 3 kali 3 meter. 3 meter lebar dan 3 meter tinggi. Nah, di sini kita buat satu titik hilang yang nantinya akan kita proyeksikan, di mana posisinya karena ini skalatis kita buat ketinggian di 1,7 meter. Itu apa? Itu mewakili ketinggian pengamat, view dari pengamat yang melihat ruangan nanti jadinya seperti apa di titik ketinggian 1,7 meter tersebut. Nah, dari sisi dinding pinggir kanan kita kasih jarak sekitar 1 meter. Nah, setelah kita buat, ini ada satu rumus, satu trik. Di ketinggian 3 meter itu kita bagi teman-teman ya. Kita bagi menjadi, ini yang saya buat
0,5 meter atau setiap 50 cm ketinggiannya kita buat. Nah, ini untuk apa? Ini untuk patokan bagaimana nanti kita memproyeksikan dari satu titik hilang tersebut menjadi gambar perspektif yang skala. Nah, kita mulai membentuk ruangan, yaitu dengan kita proyeksikan ke titik hilang tersebut sudut-sudut bidang tadi tanpa ukuran dulu. Nah, setelah kita buat garis, ini kita sebut garis maya teman-teman ya, dari satu sudut terhadap titik hilang tadi. Kita ingat sudut tadi itu kita proyeksikan lagi 90 derajat. Nah, ini gunanya tadi kita membuat ukuran per 1 meter di bidang itu. Nah, dari garis yang kita sudah proyeksikan tadi, kita buat proyeksi lagi 90 derajat. Kita temukan dengan yang titik 1 meter dari sisi kiri bidang. Titik 1 meter tersebut juga kita proyeksikan lagi dari terhadap titik hilang tersebut ya, titik pengamat, kita sebut titik pengamat. Kita proyeksikan 90 derajat. Nanti kita temukan kedua garis maya tersebut. Setelah 90 derajat otomatis dia akan bertemu. Nah, setelah pertemuan itu kita garis lagi dengan garis lurus dari sumbu tadi. Sumbu apa itu? Sumbu Y, sumbu X ya teman-teman ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk satu bidang zigzag ini itu nanti jadi patokan per 1 meter. Proyeksi per 1 meter dari bidang dasar atau dinding yang paling ujung, dinding yang paling belakang. Jadi kita kan membuat ruangan tadi 3 kali 2,5 meter. Jadikan satuan proyeksi per 1 meter. Yang kita butuh adalah 2,5 meter. Artinya kita buat 3 meter atau 3 kotak, 3 zigzag. Itu artinya kita sudah dapat 3 meter dari ujung dari bidang dinding dasar. Yang kita butuh 2,5, sehingga kita bagi yang kotak ketiga atau di jarak 3 meter kita bagi setengah, kita bagi 2. Jadi kita mendapatkan 2,5 meter dari bidang dinding paling belakang. Di 2,5 meter ini kita buat satu garis maya ke sumbu Z. Ingat ya teman-teman, sumbu Z itu ke atas, proyeksi ketinggian. Pada poin ini kita sudah dapat ujung dinding yang mewakili 2,5 meter dari bidang dinding paling ujung. Nah, dari 2,5 meter ini kita buat garis ke sampingnya untuk membentuk satu ruangan di sumbu X ya. Lalu di ujungnya kita buat lagi garis ke sumbu Z, ketinggian. Kita sudah mendapatkan satu ruangan ini secara perspektif yang skala dengan skala 1:100. Kita mendapatkan bentuk ruangan. Ruangan ini sudah punya volume, sudah ada ketinggian, sudah ada panjang, sudah ada lebar. Jadi tadi kata kuncinya, triknya, teman-teman fokus di garis zigzag yang ada 3 garis itu, atau kita belah lagi jadi 2,5 garis itu, itulah patokan skala. Jadi ruangan ini skalatis teman-teman ya, perspektifnya. Selanjutnya kita buat pintu ya, opening, bukaan pintu.
Di gambar denah tadi ingat ada gambar pintu atau akses menuju ruang lainnya. Itu di 1 meter dari dinding yang kita jadikan patokan, bidang dinding paling ujung. Jarak 1 meter itu kita proyeksikan dengan ketinggian 2,5 meter. Bagaimana caranya? Ya tadi teman-teman kembali ke rumus tadi. 2,5 meter itu kita buat dari bawah ukurannya. Cara skala 1:100, 2,5 cm. Dari 2,5 cm ini kita proyeksikan untuk mendapatkan ketinggian si opening. Di titik 2,5 cm ini kita garis sumbu X ke sudut bidang si 3 kali 3 meter tadi. Nah, dari situ kita proyeksikan lagi. Di situ kita akan mendapatkan ketinggian opening, bukaan atau lubang itu setinggi 2,5. Kita buat garis maya ke sumbu Y untuk mendapatkan bukaannya. Di jarak 1 meter tadi kita jangan lupa buat juga garis di sumbu Z atau ketinggian. Itu akan otomatis dapat 2,5 meter tingginya. Selanjutnya kita pertebal garis-garisnya supaya terbentuk ruangan. Jadi untuk memudahkan pandangan kita dalam menggambar, teman-teman harus pandai-pandai membuat garis yang tebal dan yang tipis. Garis tipis itu garis bantu, kita sebut garis maya. Sedangkan garis tebal itu yang kita anggap sudah mewakili ruangan. Kita pertegas garisnya dengan menambahkan ketebalan. Jika sudah mulai terbentuk gambar ruangannya, teman-teman boleh menghapus tipis-tipis garis-garis maya tadi supaya tidak mengganggu fokus. Dihapus garis yang tipis-tipis. Hapusnya pelan-pelan teman-temannya, jangan terhapus semua garis yang sudah kita anggap jadi tadi. Yang tebal tadi kita pertahankan, jangan dihapus. Nah, di sini udah mulai terbentuk, teman-teman udah bisa terbayang ruangan ini. Nah, jika kita buat subjek si pengamat di jarak yang sudah kita tentukan tadi di awal dengan ketinggian 1,7 rata-rata tinggi manusia dewasa, kita buatkan sebagai objek bantu. Jadi kita gambar siluet orang dari kaidah tadi, itu akan terbentuk gambar orang dengan ketinggian mata di 1,7 meter. Kita pertegas gambar orangnya. Setelah itu untuk membedakan ruangan, buat zona ya teman-teman dengan warna. Di sini saya buat warna merah mewakili area lantai, warna biru untuk dinding, kita biarkan warna putih itu plafon. Karena ini gambar perspektif, jadi dinding yang belakang dengan area yang terluar itu asumsinya sama, 3 meter kali 3 meter. Kita pertegas gambar orang sebagai pengamat. Jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan satu gambar perspektif ruangan lebar 2,5, panjang 3 meter dengan ketinggian 3 meter. Perspektif dari sudut pandang pengamat yang tingginya 1,7 meter. Pengamat tersebut ada di jarak 2,5 meter terhadap dinding yang paling ujung. Diulang lagi videonya, ditonton lagi, disimak pelan-pelan, dicerna baik-baik trik-triknya. Semoga bermanfaat.
Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.